Bab 556. Sial, ada yang salah dengan tanaman merambat ini. Semuanya, hati-hati. Sui Qingyu berteriak untuk memperingatkan Ban Yun dan orang lain di belakangnya. Fu Linsuang bereaksi cepat, menghunus pedangnya dan memotong tanaman merambat dengan lambaian tangannya. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, pergelangan tangannya masih dililit oleh beberapa tanaman merambat. Daun yang semula lembut pada pokok anggur berubah menjadi bilah tajam saat ini, memotong lengan baju dan meninggalkan bekas merah menyengat di kulit. Miringkan kepalamu dan hindari. Seseorang jatuh di sebelah Fu Linsuang. Tangan perunggu besar itu mengulurkan tangan dan menariknya, langsung merobek tanaman merambat yang terjerat Fu Linsuang dan membuangnya. Fu Linsuang terhindar dari cedera yang lebih serius. Fu Linsuang mendongak dan melihat Wang Qiong. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia membalikkan tangannya dan menusuk punggung Wang Qiong dengan pedangnya, memotong beberapa tanaman merambat yang mencoba menyerang secara diam-diam. Junjiu menghindari tanaman merambat yang mendekat. Ketika dia mundur, sesuatu menarik perhatiannya dari sudut matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada bayangan di tangannya. Saya melihat mumi yang telah dihisap hingga kering tergantung di pohon anggur, bergelantungan mengikuti gelombang tanaman merambat. Sekilas Junjiu mengenalinya, ini adalah tubuh Qiu Jian. Tanaman merambat ini sebenarnya hidup, dan juga akan mencekik dan menghisap daging dan darah manusia, hanya menyisakan mumi. Junjiu mengerutkan kening dan menatap dingin tanaman merambat yang menjadi hidup di tebing dan melebarkan cakarnya. Junjiu menggunakan bayangan untuk memotong tanaman merambat, dan ketika dia hendak pergi untuk membantu Fu Linsuang dan yang lainnya, sebuah tangan terulur dari pinggangnya dan memeluknya. Junjiu berbalik dan melihat profil Mo Yue. Dia mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan? Mereka belum berani mendekatiku. Xiao Jiwer cukup memelukku. Junjiu tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud Mo Yue. Dia mendongak, dan benar saja, tidak ada tanaman merambat di tebing yang berani mendekati Mo Yue, termasuk yang mereka pegang di tangan mereka. Mereka diam seperti ayam. Karena seperti tanaman merambat biasa, Junjiu langsung mengerti. Beberapa orang begitu jahat sehingga mereka bahkan tidak berani mendekati tanaman untuk mencari kematian. Melihat ke atas lagi, saya melihat Fu Linsuang dan Sui Qingyu meskipun mereka dalam kondisi yang menyedihkan, tanaman merambat tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyakiti mereka. Junjiu merilekskan tubuhnya, mengangkat sudut bibirnya, dan membuka tangannya untuk memeluk pinggang Mo Yue. Junjiu berkata, kalau begitu tolong turunkan aku. Pegang erat-erat. Mo Yue sengaja melepaskan tangannya dan terjatuh ke bawah, memaksa Junjiu untuk memeluknya erat-erat, yang membuat keduanya semakin dekat satu sama lain. Satu sama lain bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan Junjiu mencubit pinggang Mo Yue. Dia berkata dengan marah, jika kamu datang lagi, sama saja jika aku turun sendiri. Mo Yue mengerutkan bibirnya. Dia melihat daun telinga Junjiu sedikit merah, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Tujuannya telah tercapai, jadi tentu saja dia tidak akan menantang toleransi Junjiu. Namun, dengan Junjiu di pelukannya, Mo Yue berjalan sangat lambat. Di atas, Fu Linsuang dan yang lainnya sibuk menebang tanaman merambat, sementara di bawah, dia dan Junjiu merasa seperti sedang menjalin hubungan romantis. Sui Qingyu secara tidak sengaja melihat sekilas dua orang di bawah dan tertegun. Kenapa mereka tidak punya tanaman merambat untuk mencari masalah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sui Qingyu, semua orang menunduk. Ketika mereka melihat Junjiu dan Mo Yue berpelukan dengan santai, tidak ada yang merasa ambigu. Lagi pula, apa yang bisa terjadi di antara dua remaja? Sekelompok pria dan wanita yang jujur berpikir. Mereka semua sangat iri. Mengapa mereka diganggu oleh tanaman merambat dan dilempar ke udara? Tidak ada gerakan sama sekali di bawah sana. Apakah tanaman merambat ini masih diintimidasi? Hanya Fu Linsuang yang menebak sesuatu. Dia dengan tenang dan acuh tak acuh mengayunkan pedangnya dan terus memotong tanaman merambat, dan berkata, mari kita jaga diri kita sendiri. Bang bang, tanaman merambat kembali mencambuk, memaksa Sui Qingyu dan yang lainnya segera mengencangkan semangat mereka untuk menghadapi tanaman merambat yang mengganggu ini. Ketika Qin Zilu dan yang lainnya turun dari atas, mereka diserang oleh tanaman merambat yang sama dengan mereka. Dan yang lebih parahnya, ketika beberapa murid tersapu tanaman merambat dan tersedot hingga kering dan jatuh ke dalam mumi,
Sui Qingyu dan yang lainnya merasa damai. Tampaknya satu-satunya pengecualian adalah Qing Jun dan Mo Yue. Ini normal bagi mereka, Sui Qingyu berpikir dalam benaknya. Tapi saya bertanya-tanya, apakah mereka punya cara untuk mengatasi tanaman merambat ini? Sui Qingyu ingin bertanya, tapi tidak bisa. Dia adalah Raja Roh. Raja Roh tingkat 3. Beraninya dia bertanya pada monster yang lebih kuat darinya dan lebih muda darinya. Sui Qingyu memikirkannya dan memutuskan untuk menebang tanaman merambat ini sendiri. Tanda seru, turun ke bawah. Lambat laun tanaman merambat berhenti mengganggu dan menyerang mereka. Lalu mereka mendengar suara gemericik air yang datang dari bawah tebing. Apakah ada air? Junjiu mengerutkan kening, matanya yang dingin dipenuhi energi mental dan menunduk. Segera, Junjiu melihat bahwa tidak ada tanah di dasar tebing, hanya sungai yang mengalir deras. Sungainya sangat deras, dan Anda bisa melihat puluhan pusaran air terbentuk. Tak ayal, begitu menginjak pusaran air tersebut, Anda akan langsung tersapu arus bawah jauh ke dalam sungai sehingga menyulitkan untuk keluar. Ada tanaman merambat di atas yang bertindak seperti monster dan memakan manusia, dan ada arus bawah yang berbahaya. Bahkan jika Anda lolos dari serangan tanaman merambat, tidak ada tempat untuk beristirahat di sini. Dengan aliran sungai yang begitu deras, tebing-tebing tersebut penuh dengan titik mati, tidak meninggalkan kehidupan sama sekali. Junjiu melihat Mo Yue dan begitu pula Mo Yue. Dia memeluk Junjiu dan terus terjatuh tanpa henti. Pada saat yang sama, mereka berkata, jika Qing Yu dan yang lainnya jatuh dari tebing, mereka pasti akan mengikuti arus ke hilir. Ayo pergi ke hilir untuk menemukan mereka. Air di bawah sangat kuat, bisakah kamu melakukannya? Junjiu sedikit mengernyit dan menatap Mo Yue bertanya. Mendengar ini, mata Mo Yue menjadi gelap. Dia menatap Junjiu tanpa daya, seolah ada pusaran air hitam yang mengalir di matanya. Mo Yue berkata, Xiao Jiwer, jangan pernah bertanya kepada seorang pria apakah tidak apa-apa. Jika bukan karena situasi yang salah di sini, aku benar-benar ingin melakukannya denganmu. Beritahu Anda apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Ahem. Aku juga mengkhawatirkanmu. Junjiu merasa pipinya sedikit panas. Mo Yue melepaskan tangan yang memegang tanaman merambat itu, mengangkat tangannya dan dengan lembut mencubit pipi panas Junjiu. Suaranya serak dan rendah, dan dia memandang Junjiu dengan tatapan jahat, tersenyum dan berkata, Xiao Jiwer, aku hanya perlu tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat aku lakukan. Sambil berbicara, mereka mendarat di sungai. Seolah-olah ada tanah kokoh di bawah kaki mereka. Mo Yue berdiri di sungai tanpa pengaruh apapun. Dia memegang tangan di pinggang ramping Junjiu dan menyerahkannya kepada Junjiu, lebih nyaman dan santai untuk berdiri di atas punggung kaki. Junjiu tidak meragukan kekuatan Mo Yue. Tapi berapa lama Fu Lin Xuang dan yang lainnya bisa bertahan? Junjiu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Fu Lin Xuang, Sui Qingyu dan yang lainnya perlahan-lahan pergi turun, menundukkan kepala. Mereka melihat sungai yang deras. Mereka saling memandang, melepaskan tanaman merambat di tangan mereka dan melompat ke bawah. Kekuatan spiritual yang mengalir terbang di atas sungai, dan Sui Qingyu berbicara, semoga pantainya tidak jauh. Kalau tidak, kita tidak akan bisa terbang terlalu jauh. Guru spiritual bisa terbang di udara. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin jauh dia bisa terbang. Tapi itu bukannya tanpa kendali. Sebelum kekuatan spiritual habis, mereka harus mendarat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, Junjiu mengangguk kepada mereka. Kalau begitu, jangan buang waktu, ayo pergi. Petik 2, Bab 557. Ketika Mo Yue terbang dengan Junjiu di pelukannya, dia melirik dengan arogan ke tebing di belakangnya dari sudut matanya, dan senyuman jahat di bibirnya menghina dan menghina. Sepertinya selain mereka, ada juga tikus yang bersembunyi. Saat Junjiu, Mo Yue dan yang lainnya pergi, Qin Zilu, Hong Ying dan yang lainnya secara bertahap turun ke tebing, melihat arus deras yang deras, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan energi spiritual untuk mengejar Junjiu dan yang lainnya. Satu persatu, mereka yang pergi tanpa menoleh ke belakang tidak menyadari bahwa ada tebing di sana, dan seorang pria berpakaian hitam yang tersembunyi di antara tanaman merambat diam-diam menatap mereka. Dia bersembunyi di antara tanaman merambat yang lebat. Tanaman merambat ini tidak hanya tidak menyerangnya,
tetapi mereka bahkan berkumpul di sekelilingnya dan secara aktif menutupinya. Di bawah jubah hitam, sepasang mata merah darah menatap para penyusup dengan ganas. Melihat mereka terbang ke hilir arus deras, sudut mulut merahnya terangkat. Tebing itu sepertinya tak berujung. Arus derasnya melonjak hingga ke bawah, dan Junjiu serta yang lainnya terbang di dalamnya selama 1 jam bahkan tanpa melihat pantai. Hanya terdapat tebing terjal di kedua sisinya, dan tempat di sebelah aliran sungai ditutupi lumut basah, sehingga tidak mungkin untuk berhenti nafas. Itu terbang turun selama 1 jam lagi. Sosok Fu Linsuang tidak stabil dan wajahnya pucat. Kekuatan spiritualnya akan segera habis dan dia tidak dapat bertahan lagi. Sui Qingyu melihatnya dan mengangkat tangannya untuk memerintahkan Wang Qiong di belakangnya untuk pergi dan membantu Fu Linsuang. Pada saat yang sama, dia bergegas ke Junjiu dan yang lainnya dalam 2 langkah. Sui Qingyu berkata, "Mo Yue, King Jun. Seperti yang Anda lihat, kami tidak dapat lagi menemukan pantai untuk beristirahat. Kami masih dapat bertahan, tapi mereka tidak bisa, bahkan jika kita berbalik. Sekarang, mereka tidak dapat berpegangan pada tebing tempat mereka berasal." Junjiu mengangkat tangannya dan melemparkan 2 botol pil ke Sui Qingyu. Dia berkata, "Pil muda, jika kamu makan 1 pil, kamu dapat memulihkan 3 tingkat kekuatan spiritual. Ambillah dan biarkan mereka semua meminum 3 pil." Petik 2. Sui Qingyu terkejut ketika mendengar ini. Menyeduh ramuan, bisakah Anda memulihkan 3 tingkat kekuatan spiritual dengan memakan 1? Dia belum pernah mendengar ramuan ajaib seperti itu. Apakah itu benar atau salah? Namun, Fu Linsuang termasuk di antara orang-orang yang memakannya, dan Sui Qingyu tidak meragukan keamanan ramuan tersebut. Dia kembali dengan ramuan itu dan memberikannya kepada semua orang. Terlihat dengan mata telanjang, wajah pucat mereka telah meningkat pesat, dan kecepatan perlambatan mereka meningkat lagi. Sui Qingyu terkejut karena ramuan ini sangat efektif. Dari mana Junjiu mendapatkan ramuan itu? Ketika Sui Qingyu mengangkat kepalanya dan kembali menatap Junjiu dan Mo Yue, dia terkejut dan merasa cemburu. Setelah 2 jam ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Di sisi lain, Mo Yue sedang menggendong Junjiu, wajahnya tidak merah, dia tidak kehabisan nafas, dan sepertinya dia tidak merasakan apapun sama sekali. Sungguh menjengkelkan, membandingkan orang satu sama lain. Junjiu melihat situasi semua orang di belakangnya dan berkata, "Dengan pil pembuatan bir, mereka dapat bertahan beberapa jam lagi dan baik-baik saja. Tapi mereka harus menemukan pantai. Kamu mengkhawatirkan King Yu dan yang lainnya," kata Mo Yue, "tentu." Junjiu Dai sedikit mengernyit, arusnya sangat tidak sabar dan dia sudah lama tidak melihat pantai. Jika King Yu dan yang lainnya jatuh, mereka tidak akan bisa terbang terlalu lama. Jika dia jatuh ke dalam air, dia akan terbawa arus. Semakin lama mereka menemukan King Yu dan yang lainnya, mereka akan semakin berbahaya. Melihat kekhawatiran Junjiu, Mo Yue membuka mulutnya. "Jangan khawatir, kita akan menemukannya. Ada tempat tinggal 200 mil di depan. Kita bisa beristirahat di sana sebentar." 200 mil ke depan. Junjiu terbang dengan kekuatan spiritualnya dan melihat tempat yang disebutkan oleh Mo Yue. Itu adalah alas teratai. Ada 9 alas teratai yang berdiri di atas aliran air. Alas teratai itu lebar dan stabil dan memang bisa digunakan untuk beristirahat. Ketika Junjiu melihat alas teratai, dia tidak bisa tidak mengembangkan kekuatan mentalnya lebih jauh. Dalam sekejap, ekspresi Junjiu berubah, tidak baik. Mereka terbang ke alas teratai untuk beristirahat, tetapi Junjiu tidak berhenti. Dia mendorong Mo Yue menjauh dan terbang ke depan sendirian. Junjiu berdiri di udara dan melihat ke depan dengan wajah gelap. Sui Qingyu mengikuti dengan rasa ingin tahu, "Ada apa denganmu, Mo Yue?" "Ada." Sui Qingyu juga melihatnya, dan mulutnya yang terbuka kehilangan suaranya. Tak jauh di depan mereka, aliran deras itu tiba-tiba terputus dan jatuh ke bawah. Karena suara derasnya aliran deras itu sendiri memekakkan telinga, mereka justru mengabaikan aliran air terjun yang begitu dekat. Sui Qingyu terbang mendekat dan melihat, air terjun yang deras itu begitu dalam hingga membuat kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya. Seberapa tinggi seharusnya? Sui Qingyu terbang kembali dengan wajah serius. Dia memandang Junjiu dan ragu-ragu untuk berbicara. Jika ada yang terbawa arus deras, mereka pasti sudah lama mati. Sui Qingyu tidak mengatakan ini pada Junjiu. Mata Junjiu berkilat, dan dia berkata, "Kembali."
dia terbang kembali ke alas teratai. Fu Linsuang adalah orang pertama yang bertanya pada Jun Jiu, ada apa di sana? Jun Jiu tidak menjawab, tetapi bertanya pada Fu Linsuang apakah dia telah mencoba menghubungi King Yu dan yang lainnya. Tentu saja Fu Linsuang mencobanya, dia berusaha sekuat tenaga. Namun tidak ada respon dari panggilan tersebut dalam waktu yang lama, yang membuat Fu Linsuang merasa tidak nyaman. Jun Jiu memandang Fu Linsuang, matanya menjadi gelap. Kami akan menemukannya, semuanya, saya menemukan sesuatu di sini. Suara Sui Qingyu terdengar, dan semua orang segera berjalan mendekat. Sui Qingyu mengeluarkan Phantom Sound Phoenix Box dan meletakkannya di atas platform teratai di tengahnya. Alur di atasnya tepat untuk menempatkan Phantom Sound Phoenix Box. Ketika kotak hantu Phoenix dan alurnya bergabung menjadi satu, kotak hantu Phoenix mekar dengan cahaya dan berputar lapis demi lapis, memancarkan musik yang memabukkan dan indah. Perubahan ini menyebabkan semua orang saling memandang, lalu mengerutkan kening dan menatap Phantom Sound Phoenix Box dengan waspada. Di bawah musik, sepertinya tidak ada yang berubah. Mo Yue berdiri di luar kerumunan, dia menunduk dan melihat pusaran kecil yang dihasilkan di bawah alas teratai. Pusaran air kecil itu berputar, dan dari waktu ke waktu menghilang tanpa jejak. Tapi hal itu jelas berdampak, dan timbangannya muncul di bawah air. Tiba-tiba Ban Yun berkata, Tuan Istana, mereka ada di sini. Jun Jiu, Sui Qingyu dan yang lainnya mendongak bersama. Tidak jauh dari situ, Qin Zilu, Hong Ying, dan Wu Ziling memimpin pasukan mereka untuk mengejar. Jumlah mereka jelas jauh lebih sedikit dibandingkan saat mereka berada di atas tebing. Mereka semua berwajah pucat dan nyaris tidak bisa terbang sambil saling menopang. Mata mereka tampak berbinar ketika melihat alas teratai. Jun Jiu, singkirkan kotak Phantom Sound Phoenix. Sui Qingyu menyimpan kotak Phantom Sound Phoenix, sama seperti Qin Zilu dan yang lainnya juga terbang ke alas teratai. Mereka semua melihat kotak Phantom Phoenix. Tetapi mereka semua tersentak dan terjatuh ke tanah, jelas tidak memiliki kekuatan untuk datang dan merebutnya. Menyeberangi arus deras telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka. Hanya Wu Ziling yang memelototi Jun Jiu dan Sui Qingyu dengan kebencian yang arogan dan mendominasi apapun kesempatannya. Dia menunjuk ke arah mereka berdua dan berteriak, serahkan Phantom Sound Phoenix Box secepatnya, atau aku akan membunuhmu. Petik 2. Jun Jiu tersenyum menghina. Sui Qingyu terlalu meremehkan untuk berbicara. Wajah Hong Yu berubah menjadi hijau, dan dia diam-diam mengutuk orang idiot di dalam hatinya. Tapi memikirkan Du Guqing dan Wu Zu ada di belakang mereka, Hong Yue tiba-tiba merasa percaya diri. Dia berdiri dan berkata, serahkan Phantom Sound Phoenix Box. Jika Anda menginginkan Phantom Sound Phoenix Box, datang dan dapatkan sendiri. Sui Qingyu melambaikan Phantom Sound Phoenix Box di depan mereka dengan provokatif. Mata Wu Ziling memerah dan dia hendak mendekat untuk menangkapnya, ketika tiba-tiba terdengar jeritan melengking dan ketakutan. Bab 558. Jeritan yang tiba-tiba itu tidak lain adalah guntur di tanah, mengejutkan semua orang untuk mengambil senjata mereka dan melihat sekeliling dengan gugup. Pemandangan yang menarik perhatian mereka membuat mereka menarik napas dan melebarkan mata karena ngeri. Apa? Jun Jiu menatap dingin ular piton yang setebal tubuh pria dewasa dan menelan kepala dan bahunya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, ular piton lain yang sama kuatnya muncul dari air, melompat dan menggigit kakinya yang meronta dan menendang. Kedua ular piton itu berguling dan mengerahkan tenaga, puff, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan cipratan darah serta organ dalam yang keluar dari tubuh yang rusak menutupi wajah orang-orang di depan mereka. Dengan teriakan ketakutan, semua orang buru-buru mengeluarkan senjatanya dan menyerang ular piton itu. Namun, serangan mereka, bila pedang yang tajam dan pedang yang menusuk tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada sisik keras ular piton tersebut. Sebaliknya, ular piton tersebut menundukkan kepalanya dan menyapu orang tersebut dengan ekornya sambil melontarkan pesan, langsung menyapu orang tersebut ke dalam air. Mereka jatuh ke dalam air dan melongokkan kepala untuk terbang keluar. Pada saat ini, beberapa ular piton melompat keluar dari air, menggigit dan melahapnya, hanya menyisakan darah yang mewarnai air menjadi merah. Wu Ziling sangat terkejut hingga dia langsung mengabaikan Jun Jiu dan yang lainnya. Dia meneriakkan perintah, apa yang dilakukan para pecundang ini dalam keadaan linglung. Bunuh ular piton ini, murid istana Tai Huang, berkumpullah. Perintah Hong Yao,
tapi dialah yang diam-diam bersembunyi di belakang semua murid. Ia merasakan betapa menakutkannya sifat ular piton tersebut. Di atas alas teratai yang dikelilingi air ini, niscaya menjadi makanan penutup di piring ular piton tersebut. Menyaksikan rumah Tuan Kota King Wu dan rumah Tai Huang terlibat perkelahian, Jun Jiu melihat ke kanan lagi. Qin Zilu memimpin murid-murid pavilion Wanyin untuk memasang penghalang ritme, dan ular piton itu memukulnya dan membuat ledakan keras. Seekor ular piton juga menemukan mereka dan merangkak ke arah mereka. Sui Qingyu, Wang Qiong, Ban Yun, tolong bawa orang. Jika binatang buas ini berani datang, bunuh mereka. Petik 2. Sui Qingyu melihat ke arah Jun Jiu dan Mo Yue lagi, dan berkata, kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Siapa mengetahui berapa banyak binatang ini? Jika jumlahnya semakin banyak, kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mau. Mo Yue, pintu masuknya ada di sarang ular piton teratai beracun. Petik 2. Piton teratai beracun. Ya, piton teratai beracun, binatang spiritual tingkat 7, memiliki sisik yang sangat keras dan bentuk teratai di kepalanya. Ia dapat mengeluarkan racun yang sangat beracun, dan bahkan sedikit saja dapat membunuh seseorang. Kata Jun Jiu, ular piton teratai beracun di kejauhan membuat marah semua orang dan menyerang. Ia menjulurkan tubuhnya, dan tanda teratai biru samar muncul di atas kepalanya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya biru samar. Inilah racunnya. Saya melihat kemanapun racun itu lewat, bahkan setetes bisa pun mencemari manusia. Dagingnya dengan cepat terkorosi dan membusuk, dan saat berikutnya dimakan oleh ular piton teratai yang beracun. Racunnya jatuh ke alas teratai, mengeluarkan suara mendesis dan menimbulkan korosi pada lubang besar. Wajah Sui Qingyu menjadi jelek sesaat ketika dia melihat ini. Dia menatap Mo Yue lagi. Tunggu sebentar, kamu baru saja mengatakan bahwa pintu masuknya ada di sarang ular piton teratai beracun. Bagaimana kamu tahu? Petik 2. Mo Yue menyapu Sui Qingyu pergi. Dia berjalan ke tepi alas teratai dan memandang ke arah air. Tentu saja aku melihatnya. Qingyu dan yang lainnya mungkin ada di bawah sini. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Petik 2. Pergilah. Jun Jiu menjawab dengan tegas dan dingin. Dia harus menemukan Qingyu dan yang lainnya. Kemanapun pintu masuk ini mengarah, dia harus mencobanya. Sudut mulut Sui Qingyu bergerak-gerak dan dia berbicara dengan tidak percaya. Kamu ingin turun? Jika kamu mengatakannya dengan benar, ini adalah sarang ular piton teratai beracun. Kamu akan memasuki sarang ular itu. Mendengar ini, Jun Jiu melihat kembali ke arah Sui Qingyu. Fu Lin Suang berdiri di samping mereka tanpa keberatan dari awal sampai akhir, tapi Sui Qingyu tidak dapat mempercayainya. Orang-orangnya menghentikan semua ular piton teratai beracun yang datang, jadi mereka tidak melakukannya. Terjebak oleh ular piton teratai beracun. Dari sudut pandang Sui Qingyu, tidak apa-apa bagi mereka untuk segera pergi. Tapi Jun Jiu dan yang lainnya sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk memasuki sarang ular itu. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan melihat pada Sui Qingyu, dan dia mengangkat alisnya dengan nada menggoda. Bagaimana? Apakah penguasa istana iblis bumi yang terkenal itu takut? Nah, jangan memprovokasiku. Bagaimana saya bisa takut? Itu hanya ular piton teratai beracun tingkat 7. Saya khawatir Anda akan melanjutkan hidup Anda atau kembali hidup-hidup. Sui Qingyu berkata dengan wajah gelap dan menggerakkan sudut mulutnya. Melihat ini, Jun Jiu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk memberi jalan baginya. Karena dia tidak takut, biarkan dia mengundangmu terlebih dahulu. Sui Qingyu mendengus, dingin, dan berjalan ke samping, memerintahkan Pan Yun dan yang lainnya. Semuanya ikut aku ke dalam air. Segera setelah Ban Yun dan yang lainnya mundur setelah mendengar perintah tersebut, beberapa ular piton teratai beracun segera membuka mulut mereka dan bergegas ke arah mereka. Jun Jiu mengangkat tangannya dan Bai Yue mengayunkannya, menebas ular piton teratai beracun itu dengan pedang, merobeknya, membuka luka yang mengerikan. Hampir dia ingin memotong ular piton teratai beracun menjadi dua dengan satu pedang. Jeritan menyakitkan ular piton teratai beracun menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat luka pada ular piton teratai beracun, mereka Ban Yun dan yang lainnya, mereka spiritual di alam raja, sangat sulit untuk menembus sisik keras ular piton teratai beracun, dan sulit untuk meninggalkan luka serius pada ular piton teratai beracun. Tapi serangan pedang biasa Jun Jiu sebenarnya melukai serius ular piton teratai beracun itu.
Bagaimana dia melakukannya? Tanda tanya. Hanya Sui Qingyu yang menatap bulan putih di tangan Jun Jiu dan sepertinya menyadari sesuatu. Segera setelah itu, dia menendang ular piton teratai beracun itu dan melompat ke dalam aliran air terlebih dahulu. Jun Jiu, ayo pergi juga. Melihat pemandangan ini di mata Hong Ying dan yang lainnya, sulit untuk menerimanya. Wu Ziling berteriak, apakah mereka gila dan ingin bunuh diri? Petik 2. Tidak. Setelah terkejut, cahaya gelap muncul di mata Hong Ying. Dia berkata, bahkan jika Mo Yue dan yang lainnya ingin bunuh diri, Sui Qingyu tidak akan pernah melakukannya. Mereka pasti menemukan sesuatu, kita harus mengikuti mereka. Petik 2. Wu Ziling, ikuti kami. Mudah untuk mengatakannya, kami bahkan tidak bisa membunuh ular piton teratai yang sangat beracun ini. Kami tidak bisa melewatinya sama sekali. Mereka dikelilingi oleh ular piton teratai yang beracun dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Mata Hong Ying berputar, dan dia tiba-tiba melihat orang-orang di paviliun Wanyin di seberangnya. Serangan suara tersebut tidak dapat merusak sisik ular piton teratai yang beracun, namun dapat menyebabkan kerusakan yang fatal di dalam ular piton teratai yang beracun tersebut. Bersembunyi di penghalang ritme lagi, para murid paviliun Wanyin jauh lebih santai daripada mereka. Menyipitkan matanya, Hong Yue berteriak kepada Qin Zilu dan yang lainnya, orang-orang dari paviliun Wanyin, mengapa kita tidak bergabung? Mo Yue dan Istana Master Sui telah menemukan petunjuknya, dan kamu tidak ingin mereka mengambil alih kotak pantom Phoenix dan mengembalikannya. Apakah kamu mendapatkan metode rahasia Raja Mayat Hidup? Petik 2. Kakak senior, dia benar. Kita tidak bisa membiarkan Istana Iblis dan orang jahat yang menculik kakak senior mendapatkan metode rahasia mayat hidup Raja. Kata Zuer, kotak pantom Phoenix dan metode rahasia Raja Mayat Hidup adalah milik paviliun Wanyin kita. Kakak senior, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Semua murid berkata kepada Qin Zilu. Qin Zilu mengerutkan kening saat mendengar ini, dan melihat ke tempat Jun Jiu dan yang lainnya melompat ke dalam air. Beberapa ular piton teratai beracun mengejar mereka ke dalam air tetapi gagal memaksa mereka keluar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar menemukannya, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Setelah mempertimbangkan kedua aspek tersebut, Qin Zilu membuat keputusan. Qin Zilu, ayo pergi. Pergi dan bantu mereka, lalu kejar Mo Yue dan yang lainnya. Bab 559. Ada ular piton teratai beracun di atas air, tetapi mereka tidak tahu bahwa jumlah ular piton teratai beracun di bawah air telah mencapai tingkat yang menyimpang. Begitu Jun Jiu dan yang lainnya memasuki air, mereka melihat sisik padat, dingin, dan keras memenuhi semua yang mereka lihat. Semua ular piton teratai beracun menatap Jun Jiu dan yang lainnya yang dengan berani masuk ke sarang ular. Di mata ular piton teratai beracun, itu hanyalah makanan penutup. Makanan penutup kecil akan datang, mendesis dan memakannya. Piton teratai beracun mengerumuni, dan tubuhnya yang besar menyebabkan gelombang di bawah air yang sangat dahsyat. Jun Jiu mengirim pesan, menjauh, jangan berdiri dan dikelilingi oleh ular piton teratai beracun. Setelah mengatakan itu, dia ditabrak oleh ular piton teratai beracun yang bergegas mendekat, dan dia terpisah, mendesis. Surat ular yang panjang dan dingin itu berguling ke arah Jun Jiu seperti cambuk yang licin dan lengket, dan taring beracun di mulutnya yang terbuka dan berdarah mengandung cukup racun untuk menutup tenggorokannya dengan darah. Jun Jiu menyatukan tangan dan kakinya, seperti ikan yang gesit di dalam air, dengan mudah melarikan diri dari ular piton teratai yang beracun. Beberapa ular piton teratai beracun bergegas berkumpul, tetapi mereka tidak dapat menangkap lengan baju Jun Jiu. Namun bersembunyi seperti ini dalam waktu lama jelas bukanlah suatu pilihan. Jun Jiu mengangkat kepalanya sambil menghindar dan melihat ke kejauhan. Airnya telah lama menjadi keruh oleh ular piton teratai beracun yang menggelinding, dan jarak pandang menjadi terbatas. Tapi kekuatan mental adalah sepasang mata kedua Jun Jiu, yang dengan jelas melihat situasi Mo Yue saat ini. Mo Yue tidak perlu khawatir akan Fu Lin Xuang, Sui Qingyu dan yang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mata Jun Jiu berbinar, karena semuanya baik-baik saja, biarkan aku menemukan pintu masuknya. Dari sudut matanya, seekor ular piton teratai beracun mencoba menyerangnya di belakangnya. Kali ini, Jun Jiu tidak menghindar atau menyerang. Dia membiarkan ular piton teratai beracun melewatinya,
dan ekornya yang tebal dan fleksibel melingkari betisnya, menyeretnya ke kedalaman air. Mo Yue, Xiao Jiwer. Suara terkejut Mo Yue bergema di benak Jun Jiu. Dia jelas melihatnya dan bingung dengan perilaku Jun Jiu. Biarkan ular piton teratai beracun menyeretnya pergi, operasi macam apa ini? Jun Jiu merilekskan tubuhnya dan membiarkan ular piton teratai beracun menyeretnya lebih dalam. Dia meringkuk mulutnya dan menjawab Mo Yue. Saya ingin melihat apa yang terjadi di kedalaman air. Sederhana sekali, dan saya tidak perlu bertarung dengan ular piton teratai yang beracun. Mo Yue mengerutkan bibirnya tanpa daya, menyayangi dan licik. Mo Yue membungkuk dan mengejar ke arah di mana Jun Jiu tersapu. Dia tidak akan ikut campur, tapi dia ingin melihat Xiao Jiwer, meskipun hanya dalam jarak pandang, itu sudah cukup. Semakin dalam air, semakin kuat tekanan airnya. Piton teratai beracun itu juga harus berhenti. Ia berbalik dan menatap langsung ke arah Jun Jiu. Mendesis dan meludahkan surat itu sepertinya sedang memikirkan bagaimana cara memakan makanan penutup kecil Jun Jiu. Namun, Jun Jiu tidak melihat ular piton teratai beracun itu, melainkan mengamati sekelilingnya. Di kedalaman air ini tidak ada jejak ular piton teratai beracun di sekitarnya, seolah-olah ini adalah kawasan terlarang ular piton teratai beracun. Tapi Jun Jiu dengan hati-hati membedakan aliran air, dan segera menemukan arus bawah jauh di dalam air, yang sangat sulit dideteksi. Jun Jiu mendongak, cahayanya sangat gelap, dan kekuatan mental samar-samar bisa menangkap bayangan hitam besar. Arus bawah berada dalam bayangan gelap, dan kemungkinan besar itulah pintu masuknya. Jun Jiu mengangkat tangannya dengan kilat. Bai Yue terhunus dan tersangkut di mulut ular piton teratai beracun, menghalanginya. Jun Jiu telah menemukan apa yang diinginkannya. Sekarang saatnya menghadapi penumpangnya. Jun Jiu mengeluarkan Bai Yue, mengangkat kakinya dan menendang dagu ular piton teratai beracun itu. Kakinya yang ramping dan proporsional meledak dengan kekuatan yang dahsyat, menendang ular piton teratai beracun itu ke atas. Keluar, mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Jun Jiu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk tenggelam ke dalam tubuh pedang Bai Yue. Angkat tanganmu dan tebas dengan satu pedang. Bai Yue adalah senjata ajaib, dan sisik keras ular piton teratai beracun adalah lelucon di sini. Itu dengan mudah dibelah dengan pedang, dan kulit serta dagingnya beterbangan. Sisiknya berserakan di air, dan darah merah dengan cepat mewarnai air menjadi merah. Mendesis, piton teratai beracun itu menjerit kesakitan dan mengangkat kepalanya ke atas untuk meminta bantuan sukunya sendiri. Jun Jiu mencibir dan mengangkat bibirnya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika kamu meminta bantuan. Pergi dan mati saja. Sambil memegang pedang di punggung tangannya, Jun Jiu menebas secara horizontal dari bawah ke atas. Potong kepala ular itu dengan satu pedang. Meskipun ular piton teratai beracun telah mati, tubuhnya masih mempertahankan agresi naluriahnya. Jun Jiu dengan gesit berjingkat dan berenang 100 meter di dalam air. Kekuatan spiritual beredar dan dia menggunakan pedangnya lagi, memotong ular piton teratai beracun menjadi beberapa bagian, menyelesaikan masalah sepenuhnya. Namun kemudian aliran air berfluktuasi, menyebabkan Jun Jiu mendongak dan melihat 3 ular piton teratai beracun mengejarnya. Jun Jiu hanya melihatnya sekilas, lalu membungkuk dan berenang menuju tempat arus bawah melonjak. Di saat yang sama, dia mengirim pesan ke Mo Yue dan yang lainnya. Sepertinya aku sudah menemukan pintu masuknya. Cepat kemari. Petik 2. Oke. Fu Lin Suang segera menjawab, sederhana dan dingin. Nada suara Sui Qingyu meninggi, 2 derajat lebih tinggi, membuatnya tidak sabar. Kami datang. Aku sudah muak dengan ular piton teratai yang sangat beracun ini. Tampaknya mereka membunuh mereka satu demi satu. Ban Yun, Wang Qiong, ayo kita pergi ke Mo Yue dan yang lainnya. Jun Jiu mendapat tanggapan semua orang, tapi semakin tidak ada jawaban. Tapi Jun Jiu tidak khawatir karena dia melihatnya. Mo Yue melangkah ke atas air, seolah arus bawah air tidak berdampak sama sekali padanya. Mo Yue berjalan ke arah Jun Jiu dengan mudah dan mengikuti garis pandangnya ke bayangan hitam besar di bawah air. Mo Yue berkata, itu adalah Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9. Dan pintu masuknya ada di bawah tubuhnya. Sepertinya kita harus menyingkirkan Raja Piton teratai beracun ini sebelum kita bisa masuk. Jun Jiu tidak terkejut ketika mendengar berita itu.
tetapi alisnya yang berkerut dan matanya yang dalam masih menunjukkan kesungguhannya. Raja ular piton teratai beracun tingkat 9 hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus Raja binatang buas. Makhluk spiritual seperti itu tidak hanya memiliki bakat yang menakutkan, tetapi juga memiliki sejumlah kebijaksanaan, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Junjiu tidak mendekat dengan gegabah, dia menunggu sampai Fu Linsuang dan Sui Qingyu turun dan memberitahu. Mereka berita tentang Poison Lotus Python King. Mo Yue, apakah kamu yakin itu adalah Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9? Mata Wang Qiong membelalak, terkejut dan tidak bisa dipercaya. Junjiu mengangguk dan merentangkan tangannya tanpa daya. Aku juga tidak mau, tapi jawabannya adalah ya. Sui Qingyu berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Piton teratai beracun tingkat 9 akan diserahkan kepada kami di Istana Iblis Bumi. Kamu tinggal di sini saja dan mencari peluang ketika kita memancing Raja Piton teratai beracun. Masuklah, jangan menunggu kami akan mengikuti. Petik 2. Oke, Junjiu setuju. Ada orang yang melakukan kerja keras, jadi mengapa tidak melakukannya? Tapi Junjiu melihat mereka dan mengangkat bibirnya, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa menghubungi kami. Mendengar ini, Sui Qingyu mengerutkan kening dan menatap Junjiu. Dia tidak berpikir akan ada saatnya dia membutuhkan bantuan Junjiu. Namun, dia memahami prinsip untuk tidak terlalu banyak bicara, jadi Sui Qingyu mengangguk dan segera membawa Banyun dan yang lainnya turun untuk mendekati Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9 yang sedang tidur yang menjaga pintu masuk. Tekanan dari Raja Roh tingkat ketiga turun, dan serangan menimpa Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9. Di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, seluruh area bawah air sepertinya telah terbalik. Junjiu berdiri diam, matanya fokus mengejar sosok yang gemetaran di bawah. Bab 560. Raja Piton teratai beracun terbangun dan bertarung dengan sengit dan ganas bersama Sui Qingyu dan yang lainnya. Di bawah pengepungan 3 raja spiritual dan 2 guru spiritual agung tingkat 8, Raja Piton teratai beracun tidak melemah sama sekali dan sangat ganas. Fu Linsuang berkata, lihat, pintu masuknya terbuka. Junjiu menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah jari Fu Linsuang. Sui Qingyu dan yang lainnya menipu Raja Piton teratai beracun ke satu sisi, memperlihatkan lubang hitam besar di bawah air. Arus bawah menyapu dari dalam, energi mental Junjiu masuk dan melihat lorong panjang di dalam. Dengan mata berkedip, Junjiu mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara pantom. Dia berkata kepada Fu Linsuang, ketika saya memainkan seruling, Anda segera masuk. Saya ingin Anda membuka jalan di depan. Apakah ada masalah? Tidak. Fu Linsuang mengepalkan pisau tajam itu dan memandang Junjiu dengan mata dingin dan tegas. Mengangguk, dia bisa. Mo Yue, Xiao Jiwer ingin mengendalikan ular. Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9 bukanlah ular biasa. Kekuatannya dekat dengan Raja Roh. Jauh lebih tinggi dari tingkat kultivasimu, Xiao Jiwer. Waspadalah terhadap pengendalian ular, tidak dapat dibalas. Serangan balik dari Raja Piton teratai beracun tingkat 9 dapat menyebabkan cedera parah, atau bahkan kematian dalam kasus terburuk. Jari-jari giok daun bawang yang indah dan halus bermain dengan suara bayangan segala sesuatu. Junjiu mengangkat bibirnya dan menempelkannya ke bibir merahnya. Aku tidak ingin mengendalikan Raja Piton teratai beracun, aku hanya ingin mengalihkan target Raja Piton teratai beracun. Jadi ini tidak sulit untuk dilakukan, dia menghela napas. Seruling berbunyi, pergeseran sasaran. Mo Yue tiba-tiba beralih ke perhitungan batin Junjiu. Dia ingin mengalihkan masalah ke timur dan memikat Raja Piton teratai beracun ke Hong Yade dan yang lainnya. Dengan cara ini, di satu sisi, masalah teratasi, dan di sisi lain, mereka dapat memasuki pintu masuk dengan lancar dan lancar tanpa rasa khawatir. Tapi apakah itu semudah yang Junjiu pikirkan? Mata Junjiu tertuju pada Raja Ular Piton teratai beracun tingkat 9, dia memainkan suara hantu dari semua fenomena, dan kekuatan spiritual di dantiannya terus-menerus diserap ke dalam suara hantu dari semua fenomena. Junjiu menggunakan musik untuk menenun ilusi pertarungan melawan Raja Piton teratai beracun. Sejak awal, dia tidak berniat membiarkan Sui Qingyu dan yang lainnya berurusan dengan Raja Piton teratai beracun. Memang benar mereka bisa bergabung untuk membunuh Raja Piton teratai beracun, tapi itu hanya membuang-buang waktu. Jangan lupa, di atas air di atas kepala Anda,
terdapat paviliun Wanyin, rumah Tai Huang, dan kota. Musuh-musuh istana utama sedang mengawasi. Jun Jiu tidak tertarik membantu orang lain membuat pakaian pernikahan. Dia membutuhkan Sui Qingyu dan yang lainnya untuk menahan Raja Piton teratai beracun, dan inilah saatnya dia mengambil tindakan. Jun Jiu menatap Raja Piton teratai beracun dan Sui Qingyu dengan tatapan gelap di matanya. Dia tidak perlu mengendalikan Poison Lotus Piton King, dia hanya perlu membuat mereka menghilang dari pandangan Poison Lotus Piton King. Bunyi serulingnya seperti jaring yang menutupi Raja Teratai dan ular piton yang beracun. Raja Piton teratai beracun menatap ke arah Sui Qingyu dan yang lainnya, jadi dia bahkan tidak memperhatikan jerat seruling yang naik ke belakang ekornya. Pada saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jerat itu telah melilit separuh tubuhnya. Kekuatan spiritual yang tenggelam dalam suara bayangan segala sesuatu tiba-tiba bertambah cepat. Dan suara seruling naik dan turun. Jun Jiu melirik Fu Lin Suang dari sudut matanya, dan Fu Lin Suang segera bergegas menuju pintu masuk dengan pisau tajam di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Sui Qingyu dan yang lainnya, Mo Yue menahan Raja Piton teratai racun. Ayo, cepat pergi. Petik 2. Mo Yue menahannya. Sui Qingyu terkejut melihat Poison Lotus Piton King sepertinya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ia terus meronta sambil meringkik dan mengaum, dan pada awalnya ia akan mengeluarkan panah spiritual untuk menyerang mereka, tetapi sekarang Raja Piton teratai racun tidak mempedulikan mereka sama sekali. Wang Qiong bahkan melakukan serangan diam-diam, tetapi gagal menarik Poison Lotus Piton King untuk melihat mereka. Fu Lin Suang, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Jangan tunda mundurnya Mo Yue. Ayo, pergi, perintah Sui Qingyu. Ban Yun kaget saat mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu dan Mo Yue di kejauhan. Kemudian dia melihat kembali ke Sui Qingyu dan berkata, Tuan Istana, apakah kita benar-benar akan pergi? Berapa lama Mo Yue bisa bertahan? Dia tidak bodoh, dan dia tidak akan mendapat masalah. Selain itu, ada orang di sekitar dia. Ada juga Qing Jun, apa yang kamu khawatirkan? Sui Qingyu berkata dengan tatapan muram di matanya. Dengan adanya Qing Jun di sini, mengapa mereka harus khawatir? Lebih baik turun dengan cepat dan dapatkan harta Raja Mayat hidup. Jian Sui Qingyu dan yang lainnya mengikuti Fu Lin Suang ke pintu masuk yang gelap. Musik seruling di mulut Jun Jiu menjadi rileks dan merdu. Raja Piton teratai beracun tiba-tiba melepaskan diri dengan mudah, dan kebingungan melintas di wajahnya. Saya tidak mengerti mengapa pengekangan itu tiba-tiba menjadi rapuh. Segera, Raja Piton teratai beracun kembali melanjutkan keganasannya. Itu akan menghancurkan para penyusup. Raja Ular Piton teratai beracun melihat sekeliling dengan mata merahnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat, tapi suara serangan dan perkelahian datang dari atas. Ada juga jeritan ular klan yang marah dan menyakitkan. Poison Lotus Piton King bahkan tidak memikirkannya, menjentikkan ekornya dan berenang dengan kecepatan kilat. Doyan, Jun Jiu perlahan mendengarkan. Ketika suara serulingnya berakhir, Raja Piton teratai beracun bergegas keluar dari air. Pada saat ini, ketika dia melihat Hong Yao dan yang lainnya di luar, dia sangat marah bahkan tidak memikirkan mereka berada di sana di bawah air. Saat diingat, mereka sudah berada jauh. Jun Jiu menyingkirkan suara hantu itu, mengerutkan bibirnya dan mendongak dengan senyuman jahat. Dia berkata, saya harap Hong Ying dan Wu Ziling akan menyukai hadiah yang saya berikan kepada mereka. Begitu suaranya berubah, Jun Jiu mengedipkan mata pada Mo Yue lagi, ayo pergi. Oke, Mo Yue mengulurkan tangan dan mengguncangnya, tangannya memegang tangan Jun Jiu. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menatap Jun Jiu dalam-dalam. Xiao Jewer juga sangat imut saat dia merancang untuk menipu orang. Tampilan alisnya yang terangkat begitu indah sehingga Mo Yue ingin mengumpulkan semuanya. Tersembunyi di rumah harta karunnya, hanya dia yang bisa melihatnya. Keinginan dalam hatinya bergulir, tapi Mo Yue tidak menunjukkan satupun di wajahnya. Tapi dia memegang tangan Jun Jiu erat-erat, dan cahaya kemasan bersinar di kedalaman matanya. Mo Yue, ayo pergi. Ayo pergi. Fu Lin Suang dan yang lainnya harus menunggu kita. Jun Jiu mengangguk, dan mereka berenang ke pintu masuk bersama. Memasuki pintu masuk yang gelap, yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun tidak masalah. Segera Jun Jiu dan yang lainnya bertemu Fu Lin Suang, Sui Qingyu dan yang lainnya.
Semua orang berenang, menuju kedalaman gua bersama-sama. Pada saat ini, slip giok di tangan Fulin Suang akhirnya menyala lagi, dan ada reaksi. Di atas air, kemunculan Raja Piton teratai beracun tingkat 9 adalah fatal bagi Hong Yao dan Wu Ziling. Satu serangan, Qin Zilu harus bersyukur bahwa arah kemunculan Raja Piton teratai beracun ada di pihak Hong Yu. Dengan mereka menghalangi gelombang, Qin Zilu mampu memimpin murid-murid Pavilion Wan Yin mundur dengan tergesa-gesa untuk menjauhkan diri. Qin Zilu bertanya lagi, apakah kamu mendengar suara seruling tadi? Ya. Para murid Pavilion Wan Yin mengangguk. Mereka mengambil jurusan serangan musik dan sangat peka terhadap musik berirama. Namun mereka bingung, dari manakah suara seruling itu berasal? Qin Zilu melirik Hong Yao dan yang lainnya yang dikejar oleh Poison Lotus Piton King. Lalu melihat ke bawah ke air, memikirkan kembali Jun Jiu dan orang lain yang pernah menyelam ke dalam air sebelumnya. Qin Zilu memiliki jawabannya di dalam hatinya. Saat ini, Zuer bertanya kepada Qin Zilu, kakak senior, haruskah kita pergi dan membantu mereka? Bersambung.